Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang pola-pola hereditas, lebih tepatnya yaitu test cross, back cross, respirok. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang test cross. Apa sih itu test cross? Test cross merupakan persilangan suatu individu yang tidak diketahui genotipenya. Seperti yang kalian ketahui, genotipe itu ada tiga tipe, yaitu homozigot, dominan, resesif, dan heterozigot. Ya, jadi kita belum tahu nih di suatu induk itu punya genotipe apa. Makanya kita uji coba dengan menggunakan homozigot resesif. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui genotipe suatu individu. Apakah dia genotipenya adalah homozigot dominan atau heterozigot. Jadi, kalau di dalam tes cross ini ada dua tipe pilihan, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama yaitu homozigot dominan, yang tadi ya, jadi kan kita mau mengetahui dia itu homozigot dominan atau heterozigot. Yang pertama kita uji dengan homozigot dominan dikawinkan dengan homozigot resesif. Maka akan kita dapat gamet yaitu U besar dan U kecil. Maka filialnya adalah 100% ungu atau 100% U besar U kecil. Karena U besar ini adalah dominan, maka dia menutupi sifat resesif dari U kecil. Selanjutnya, ada catatan bahwasanya homozigot resesif itu selalu memiliki genotipe U kecil, ya, karena resesif dia, jadi tidak tampak. Untuk mengetahui genotipe bunga ungu, maka disilangkan dengan homozigot resesif. Kita akan dapatkan cara yang kedua, yaitu setelah kita mengecek tadi bahwa di sini kita homozigot dominan, maka yang kedua adalah homozigot resesif, heterozigotnya. Jadi dikawin silangkan dengan homozigot resesif. Kemudian kita akan dapat dua jenis gamet, yaitu U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Maka bisa kita dapat kesimpulan bahwa dari hasil persilangan homozigot heterozigot dengan homozigot resesif menghasilkan 1:1 filialnya, yaitu U besar U kecil untuk warna ungu, U kecil untuk warna putih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tentukan genotipe induk apabila hasil keturunannya adalah 1:1, maka jawabannya adalah heterozigot dan homozigot resesif. Atau sebaliknya, apabila ditanyakan bahwa keturunannya adalah 100% heterozigot, maka orang tuanya adalah homozigot dominan dan homozigot resesif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Jika hasil anakannya 100% ungu, maka genotipe induknya adalah homozigot dominan. Yang kedua, jika hasil anaknya 50% ungu dan 50% putih, maka genotipe induknya adalah heterozigot. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang back cross. Yang namanya back itu berarti kita kan akan mundur nih. Jadi back cross itu merupakan persilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya, yang nantinya akan mencari atau menghasilkan galur murni. Galur murni itu apa sih? Galur murni itu adalah individu yang genotipenya adalah homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot dominan itu bisa kita contohkan adalah U besar dan homozigot resesif itu adalah U kecil. Lanjut. Nah, ini dia contohnya. Jadi ada persilangan antar dua jenis mangga. Yang pertama adalah dengan mangga dengan batang tinggi, yaitu bisa kita simpulkan adalah dominan T besar, dan dengan mangga batang pendek, yaitu T kecil. Maka diagram persilangannya akan menghasilkan filial, yaitu T besar, T kecil. Yang artinya dia dominan tinggi. Maka sifat yang tampil atau yang muncul itu adalah tinggi, batang tinggi. Nah, filial ini itu bukan galur murni.
Maka nanti apabila di dalam soal terdapat diminta untuk mencari individu dengan galur murninya, kita back cross, yaitu menyilangkan dengan individu dengan salah satu induknya. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama. Jadi ini ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama, filial tadi yang ini T besar T kecil akan kita kawinkan dengan individu T besar atau homozigot dominan. Maka kita akan dapat gametnya, yaitu ada dua jenis gamet, T besar dan T besar T kecil. Maka akan kita dapatkan individu dengan galur murni, yaitu T besar dan T besar T kecil. Itu filialnya. Jadi kita sudah dapat nih yang namanya galur murni. Ih, pinter aku. Masuk masih. Gak apa-apa, kan bisa dipotong. Kemungkinan yang kedua, jadi kita kan tadi ada dua kemungkinan ya, ada dominan homozigot dominan dengan homozigot resesif. Hasil filial tadi akan kita silangkan dengan homozigot resesif. Maka akan terdapat dua jenis gamet, yaitu T besar T kecil, yang apabila kita jadikan keturunannya, maka keturunannya adalah T besar T kecil itu adalah tinggi, dan T kecil adalah pendek. Yang T kecil ini merupakan salah satu galur murni. Jadi itu yang disebut dengan back cross. Jadi kalau kita mau mendapatkan individu yang bergalur murni, tinggal disilangkan dengan salah satu induknya. Back cross berarti disilangkan kembali dengan induknya. Yang terakhir adalah persilangan resiprok. Apa itu resiprok? Jadi persilangan resiprok adalah persilangan dengan menukarkan jenis kelaminnya saja, tidak pindah silang. Jadi contoh misalkan ada betina warna kuning, kemudian disilangkan dengan tanaman jantan warna hijau. Maka kalau diikuti dengan persilangan peraturan resiprok, yang jantan cari jadi warna kuning, dan yang betina jadi warna hijau. Gitu.